Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di konten bedah-bedah simulasi soal tes potensi akademik. Dan kali ini kita masih masuk di serial potensi akademik pasca sarjana UGM, pas UGM bareng Hafiz RSAN, tutor ember, VTutor alias VTuber yang rutin bahas konten-konten tutor edukatif. Kurang lebih gitu ya. Nggak tahu tuh kalimat intro yang udah bagus atau belum. I'm just a newbie here. But anyway, sekarang kita masuk ke subtes kuantitatif dengan materi aritmatika sosial. Intinya ada cerita-cerita gitu, terus nanti ada hitung-hitungannya dan kita harus menghitung berdasarkan cerita yang ada. Kira-kira kayak gitulah. Atau mungkin kalau bahasa yang agak nggak enaknya itu kayak matematika SD gitu. Jadi ada ceritanya, kita hitung. Mungkin gitu buat intronya. Ada 10 soal pilihan ganda di sini kayak biasanya. Dan kita sekarang coba lanjut masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini bahas tentang volume ya. Jadi ini diketahui ada kubus ukurannya 35 x 35 x 35 cm. Terus satu kubusnya ini dimasukin 2 bola plastik dengan ukuran diameter bola yang seperti itu. Lalu pertanyaannya, kalau kardusnya ini dimasukin 1 bola lagi, total volumenya berapa? Nah, kayak gitu. Berarti otomatis nih kan satu buah kubusnya ini dimasukin 3 bola ya. Dimasukin 3 bola. Nah, berarti total volume dari seluruh bolanya adalah ya rumus volume bola kali 3, kurang lebih kan kayak gitu. Dengan rincian perhitungan ada di pembahasan, teman-teman bisa coba hitung sendiri dulu sambil di pause. Kalau udah kita masuk ke pembahasan, oke? Nah, untuk rumusnya atau urut-urutan menghitungnya kurang lebih seperti ini. Dari ukuran kubusnya yang segitu, terus kita masuk ke diameter bolanya, berarti tinggal panjang sisi kubusnya dibagi 5, karena kan 5 kali lebih pendek, tapi itu diameternya. Kalau ke jari-jarinya berarti ya dibagi 2, jadinya 35 bagi 5 bagi 2 ya 7 bagi 2 atau 35 bagi 10 whatever, bisa lah, ketemunya di 7/2 cm, 3,5 cm. Terus volume bolanya berarti volume satu bola ya udah 4/3 kali pi-nya pakai 22/7 aja, karena R-nya udah diketahui dengan jelas tuh di 7/2. Lebih enak aja ngitungnya. 4/3 kali 22/7 kali 7/2 kali 7/2 kali 7/2 ketemu di 179 cm kubik. Itu volume satu bola. Kalau volume 3 bola berarti 179-nya dikali 3, 537 cm kubik. Oke. Karena 537 cm kubik nggak ada di opsi jawaban, adanya yang 0,537, ya sebenarnya tinggal dibagi 1000 aja, ketemunya juga sama gitu. Jadi emang ini ada sedikit jebakan dari penulisan jawaban yang tepatnya. Jadi cm kubik itu setara dengan mililiter, kalau desimeter kubik setara dengan mililiter. Ya silakan. Iya. Ya, benar. Yeah. Oke, kayak gitu ya. Sorry ada iklan. Ini recordnya masih di rumah sakit. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, mengacu dari soal nomor 1, berapakah ruang yang luang jika jumlah bola di dalam kardus ditambah 6 buah? Nah, berarti gimana tuh ngitungnya? Sebenarnya jadi pembahasan sih. Tapi kurang lebih ya ada sedikit penyesuaian ya dari perhitungannya di sini. Penyesuaiannya gimana? Ya kalau dibaca dengan cermat dan pelan-pelan gampang kok buat nyadarnya. Oh, ini kalau nomor 2 maksudnya gini. Dengan opsi jawaban yang ada itu, opsi-opsi volumenya seperti apa bisa dipilih. Bisa dipilih sesuai penghitungan. Jadi coba hitung dulu, pause dulu ini dihitung. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Nah, kalau yang nomor 2 ini menanyakan ruang yang luang atau ruang yang kosong setelah kubusnya ini ditambahin 6 bola.
dengan mengacu dari nomor 1. Kalau yang nomor 1 kan tadi udah dimasukin 3 bola. Nomor 2 ini nambah 6 bola, jadi total ada 9 bola. Berarti logika perhitungan dari nomor 2 ini ya 1 volume kubus dikurangi 9 volume bola kecilnya itu, ketemulah segitu. Nah, kalau teman-teman milih yang B, berarti teman-teman keburu-buru karena langsung menghitung volume kubusnya doang. Gitu. Padahal kan di sini yang ditanya adalah volume kubus setelah dimasukin 9 bola. Jadi ya dikurangi volume 9 bolanya di 1611 cm kubik. Hasilnya jadi 41.264 cm kubik. Jadi yang C. Kita lanjut masuk ke nomor 3. Nomor 3, sebuah bola plastik berdiameter 21 cm dibeli seharga 238.000 dan dijual ulang seharga Rp260.000. Berapa banyak bola yang perlu dijual dalam sehari jika ingin meraup laba bulanan sebesar Rp3.600.000? Nah, dari cerita yang ada dan dari pertanyaan yang ditanyakan ke kita perlu memilah dan memilih informasi numerik mana yang kita perlukan untuk penghitungan. Maksudnya apa sih ya? Pertanyaannya kan berapa banyak bola yang perlu dijual dalam sehari kalau laba bulanannya mau sebesar sekian. Nah, kira-kira apakah informasi 21 cm itu perlu dipakai gitu? Apakah selisih antara 250.000 dan 238.000 perlu dipakai? Nah, itu bocorannya kayak gitu ya untuk nomor 3. Teman-teman bisa coba pause, hitung dulu, kalau udah kita masuk ke pembahasan. Nah, seperti bocoran yang udah aku bilang ya, jadi rincian informasi berupa bolanya tuh tadi jari-jari atau diameter ya, pokoknya bola 21 cm itu nggak dibutuhkan karena mau ukurannya 21 cm kayak 1 kilo kayak bolanya mau segede apapun bodo amat. Yang penting kan yang ditanya itu berapa banyak bola yang harus dijual kalau mau laba bulanannya 3.600.000 ya. Berarti kita pakai selisihnya itu, selisih dari penjualan ulangnya per bola itu kan hasil jual ulangnya tuh 12.000 tadi ya, 250 kurangi 238. Kalau di sini di pembahasan ini urutan menghitungnya dari target laba bulanan itu diubah jadi target hariannya. Target hariannya tuh harus dapat laba sebesar Rp120.000. Nah, berarti jumlah bola per hari itu adalah laba harian dibagi laba satuan. Laba satuannya kan 250 kurangi 238, 12. Jadi 120.000 kurangi 12.000 ketemunya di 10 bola per hari yang harus dijual kalau mau dapat laba bulanan sebesar Rp3.600.000. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Tentang perhitungan kecepatan proyek ya, ini kecepatan proses pengerjaan proyek ya, bahasanya kayak gitulah. Sebuah proyek bangunan mampu diselesaikan 15 tukang dalam waktu 13 hari. Jika ada keracunan massal yang menyebabkan 5 tukang sakit setelah proyek berjalan 10 hari ya kan. Mulai panik gak tuh dengarnya? Jadi ini udah diketahui bahwa perhitungan awalnya tuh kalau tukangnya 15, selesainya 13 hari. Nah, pada kenyataannya setelah jalan 10 hari ada 5 tukang yang sakit. Nah, berarti total durasinya perlu berapa lama dengan ada 5 tukang yang sakit setelah jalan 10 hari ini. Kayak gitu. Tapi aku belum terlalu ngasih bocoran ya di sini. Teman-teman bisa coba dinalar dulu. Ini kira-kira perhitungannya gimana ya gitu. Coba dihitung, di pause, hitung, di pause aja karena ini videonya emang aku coba agak quick, agak cepet gitu ya record ataupun penjelasannya. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Oke, jadi ada perhitungan kayak gini. Ini tuh sebenarnya caranya ada 2 pendekatannya, pendekatan penghitungan atau pendekatan penyelesaian dari nomor 4 ini. Kalau aku pribadi suka sama yang cara kedua, yang ini dulu. Cara yang kedua atau cara yang pertama? Kayaknya yang pertama deh, sorry. Aku lebih suka ke yang pertama. Jadi kalau yang pertama itu sebenarnya ibaratnya tuh ada proses A sama proses B. Proses A tuh yang 15 tukang dan 13 hari itu
Terus proses yang B itu adalah 10 hari pertama bersama 15 tukang. Terus hari-hari selanjutnya bersama 10 tukang. Karena kan 5 tukang sakit, sisa 5 tukang sakit, sisa 10. Tapi kan belum tahu berapa hari. Jadi penulisannya itu sama aja kayak 15 kali 13 sama dengan dalam kurung 10 dikali 15 kurung lagi plus dalam kurung X hari dikali 10 tukang. Nah, kira-kira bahasanya kayak gitu. Dengan penulisan sesuai pembahasan kayak gini. Sehingga kalau dihitung seret ketemu di 4,5 hari. Tapi kan 4,5 hari itu ya ibaratnya kalau kita kerja dari Senin sampai Jumat, begitu Jumatnya itu kan cuman kerja sampai siang gitu. Ya dibulitin aja 15 kan gitu. Tetap masuknya kan Jumatnya kan juga masuk gitu. Jadi ya udah buletin 15. Atau pakai pendekatan kedua. Kalau ini pendekatan kedua itu pakai satuan kerja gitu ya. Gimana ya bahasainnya? Bentar, let me try to tell it. Jadi pertama kita hitung satuan kerja berdasar harinya. Jadi kan kalau selesai 13 hari itu kan berarti 13 per 13. Berarti per hari itu ya selesai seper 13. Terus setelah 10 hari pertama itu selesai 10 per 13 pekerjaan. Sisanya 3 per 13 itu kan. Karena ya 10 hari udah selesai, tinggal sisa 3 hari tapi dengan kondisi tukangnya cuma 10 kan kayak gitu. Nah, berarti gimana tuh ngitung ngitung harinya berdasar satuan kerjanya itu. Ini 10 tukang 10 per dalam kurung 15 kali 13 2 per 39. Jadi kalau cara yang kedua ini benar 313 nya dari mana ya? Sorry aku agak lupa. 3 sama dengan 300 plus jujur aku agak miss logikanya kenapa di sini jadi 313. Kenapa di sini juga 239? 10 tukang. Iya, 2 per 39. Tapi ini intinya pendekatan kedua bisa kayak gini gitu sih. Kalau yang pertama ini pakai perbandingan terbalik gitu. Perbandingan terbalik itu ya misalnya 2 orang bisa selesai dalam 1 jam. Berarti kalau 1 orang selesainya harus 2 jam. Nah itu kayak gitu untuk cara yang pertama. Kalau cara yang kedua ini jujur explanation-nya mungkin aku masih kurang paham. Aku juga lupa nih proses logikanya tuh, urut-urutan logikanya gimana untuk yang nomor 2 ini. Aku missing di sininya sih. Kenapa bisa 313 per 239. Tapi kurang lebih hasilnya juga sama di tambahan harinya 4,5 karena kita ditanyanya total hari, jadinya ya dibuletin 15 kayak gitu ya untuk sementara. Kalau teman-teman ada yang bisa menjabarkan logika dari pendekatan kedua untuk soal nomor 4 ini, monggo ditulis di kolom komentar ya. Lanjut ke soal nomor 5. Diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang yang besarnya sama persegi panjang panjangnya sama dengan setengah sisi persegi di sebelah. Gokil juga ya aku soalnya. Jadi ini ada persegi panjang sama persegi gitu kan. Nah, persegi panjangnya ini panjangnya tuh sama dengan setengah sisi persegi, tapi lebarnya sama dengan 4 kali dari setengah sisi persegi. Berarti kan sebenarnya sama aja, panjangnya tuh ya 2 kali lebih kecil dari persegi, tapi lebarnya sama dengan 2 kali lebih besar dari sisi perseginya. Nah, perbandingan luasnya gimana? Ya berarti
tinggal kita hitung aja perbandingan luas persegi panjang per luas perseginya gitu sih, dengan ketentuan panjang sisi yang ada di sini. Teman-teman bisa coba hitung dulu, pause dulu. Kalau udah dihitung nemu jawabannya, kita masuk ke pembahasan. Nah ini, jadi seperti yang aku spoiler tadi ya, sorry aku salah baca tadi, maaf. Tadi kan dibilang persegi panjang yang sama besarnya, tapi kalau lebarnya tuh 4 kali dari setengahnya. Jadi panjangnya tuh sama dengan panjang sisi persegi panjang sama dengan panjang dari sisi persegi. Tapi kalau lebarnya tuh 4 kali setengah, jadi 2 gitu. Sorry ya, tadi aku salah spelling, maaf. But anyway, perhitungannya kayak gitu. Karena diminta perbandingan secara berturut-turut, dan urutannya di soalnya nih dari persegi panjangnya dulu, jadi ya 2/1 kayak gitu ya kurang lebih. Itu kita masuk ke nomor 6. Seorang pedagang membeli 10 kg beras dengan harga 12.000 per kilo. Jika di resell seharga 13.500 per kilo, total keuntungannya berapa? Ditanya total keuntungan gitu. Teman-teman bisa coba pause dulu, hitung dulu. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Ya, kalau ini quite simple lah ya. Jadi modal belinya kan 12.000 kali 10. Kalau total penjualan ulangnya ya 13,5 dikali 10. Terus tinggal dikurangi aja, 135 kurangi 120. Jadinya di 15.000. Itu total keuntungannya. Ya memang marginnya dikit ya, karena margin per kilonya aja 1.500 doang kan. Ya gitulah kurang lebih. Ini relatif simple untuk yang nomor 6. Kita masuk ke nomor 7 ya. Nomor 7, sebuah barang mengalami 2 kali diskon berturut-turut. Diskon pertama 20%, diskon kedua 10% dari jika harga awal 500.000, berapakah harga akhirnya setelah 2 diskon diberikan? Nah ini aku kasih bocoran dikit meskipun semi eksplisit. Nah maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya teman-teman beli bakso seharga 10.000. Kalau diskonnya 100% ya artinya gratis. Tapi kalau diskonnya 50% plus 50%, artinya baksonya yang awalnya 10.000 didiskon 50% dulu jadi 5.000, terus 5.000-nya didiskon 50%. Itu maknanya 50 plus 50. Dan di sini pun sama, di sini diskonnya tuh 20% plus 10%, bukan sekali diskon langsung 30%. Itu beda tuh hasilnya. Nah tuh udah aku kasih bocoran kayak gitu. Silakan coba pause dan hitung dulu. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Nah jadi setelah diskon pertama itu diskonnya 20%, berarti jadi 400.000. Terus 400.000 didiskon 10%, 400 kurang 40.000 jadi 360.000. Bukan yang 500.000 langsung dikali 30/100 gitu, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu penghitungan diskon terus harga akhirnya nggak kayak gitu. Tapi didiskon 20% dulu, baru didiskon 10%. Jadi yang B jawabannya ya. Lanjut ke sebentar, ini udah cukup jelas belum? Harusnya udah cukup jelas ya. Ya, relatif jelas. Kita lanjut ke nomor 8. Oke, seorang investor membeli saham seharga 50.000 per lembar. Setelah beberapa bulan harga saham naik 30%, lalu turun 20% dari harga setelah kenaikan pertama. Dan akhirnya naik lagi 25% dari harga terakhir. Oke. Gimana nih logikanya? Sebenarnya ada di pembahasan ya, tapi intinya nih
ngitung harga akhir. Jadi ngitung harga akhir berdasar harga awal dijumlahkan dengan penambahan harga sesuai fluktuasi persentasenya yang sudah disampaikan ini. Kurang lebih kayak gitu ya. Teman-teman bisa coba pause dulu, kerjakan dulu. Jadi awalnya naik 30%, terus turun 20% pasca kenaikan 30% itu, terus pasca turun 20% naik lagi 25% dari pasca penurunan 20% itu. Wah gimana nih gitu. Coba kerjain dulu, pause, kerjain, kalau udah kita masuk ke pembahasan. Jadi awalnya kan harga awalnya 50.000, terus naik 30% jadi 65.000. Setelah naik jadi 65.000 itu kan turun 20% tuh, berarti ya 65.000 kali 80% gitu. 65.000 kali 80% di 52.000, terus naik 25% lagi. Jadi ya 52.000 kali 125% itu bisa. Jadinya ya di 65.000. Jadi dihitung secara teliti gitu. Ini perlu teliti. Kayak misalnya di penghitungan setelah penurunan kedua jangan pakai patokan harga awalnya, jangan yang 50.000, tapi yang 50.000 plus kenaikan pertama dulu, baru itu dikali 80% atau kali 20%, terus ya 20%-nya dipakai untuk ngurangi 65.000-nya, ya kayak gitulah kurang lebih. Semoga cukup jelas. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar sambil kita masuk ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Seorang pedagang membeli sebuah barang dengan harga 250.000, pengen dapat keuntungan 20%, terus memberi diskon 10% dari harga jual yang telah ditentukan. Harga akhirnya berapa? Nah, jadi kita tentuin dulu harga jual untuk mendapatkan keuntungan 20% itu berapa. Terus setelah harga jual plus keuntungan 20% itu kita dapat, itu dipotong diskon 10%. Jadinya berapa tuh? Nah, konsepnya kayak gitu sih kurang lebih untuk soal nomor 9. Setelah udah aku kasih bocorannya itu, teman-teman bisa coba hitung dulu, pause dulu. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Nah, kan bener kan? Jadi kita hitung dulu harga jual kalau mau dapat keuntungan 20% gitu. Sebenarnya ini sama kayak dikali 120% ya. Sama aja kayak dikali 120% atau 250.000 kali 1,2 gitu bisa. Ketemunya di 300.000. Nah, baru 300.000-nya itu dikali 90%, karena diskonnya 10%, ya berarti harga setelah didiskon 10% itu ya dikali 90%. 300.000 kali 90%, 270.000. Kurang lebih kayak gitu untuk soal nomor 9. Semoga cukup jelas. Sambil kita masuk ke soal terakhir di nomor 10. Nomor 10, seorang pengusaha memiliki modal 80 juta untuk menjalankan bisnisnya. Dalam bulan pertama mengalami kerugian 15%, di bulan kedua memperoleh keuntungan 25% dari sisa modal setelah kerugian di bulan pertama. Nah, ini soalnya kayaknya mirip sama yang nomor 8 tadi ya. Logika menghitungnya kurang lebih kayak gitu. Bisa coba di pause dulu ini buat ngitung. Hitung, pause. Kalau udah ketemu jawabannya kita masuk ke pembahasan, oke? Nah, masuk ke pembahasan. Jadi di bulan pertama itu kan rugi 15%. Ya udah, tinggal 80 juta kali 15%. Berarti kali 85% lah ya kalau ngitung sisa modalnya. Karena ruginya 15%. Ruginya 15% berarti sisanya ya 100 kurang 15, 85%. 80 juta kali 85% ketemu di 68 juta. Nah, terus tadi kan dibilang bahwa di bulan kedua kan dapat keuntungan 25%. 25% dari modal setelah kena modal setelah bulan pertama itu. Jadi kita pakai patokan harga awalnya untuk yang proses
penghitungan tahap 2 ini bukan yang 80 juta, tapi yang 68 juta. 68 juta dikali 125%, karena ini kan keuntungan, kali 125% ketemu tuh di 92 juta. Atau dikali dihitung keuntungannya dulu, keuntungan 17 juta, terus baru ditambah modal yang ada di bulan kedua tambah 68 juta ya. Bentar. 68 plus 17 ketemunya 92 ya. 68 plus 17 emangnya. Wait. 68 plus 17 bukannya 82 ya? Sorry. Ini harusnya 82 gak sih? Aduh iya deh, ini kayaknya harusnya 82 juta deh. 68 plus 17 82 cuy, bukan 92. Aduh, ada soal yang error lagi ya, mohon maaf. Karena seperti yang teman-teman bisa dengar, ada sound effect monitor. Ini apa emang masih rekaman di rumah sakit, mohon maaf. Jadi ala kadarnya. Berarti ini untuk soal nomor 10 error ya. Dia error harusnya hitungan akhirnya itu di 82 juta. Bukan 92 juta. Jadi kalau ada yang jawab A ini malah salah. Harusnya yang benar nggak ada opsi jawabannya, harusnya di 82 juta. Oke. Kurang lebih kayak gitu untuk serial aritmatika sosial jilid 2, karena sebelumnya yang seri pertama udah ada. Kira-kira kayak gitu. Kalau ada yang kurang jelas atau ada kritik saran, monggo bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga membantu, dan mohon maaf ada banyak kekurangan di episode kali ini. Thank you, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan sampai jumpa di soal-soal TPA berikutnya.